Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, amang inang, rekan-rekan, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Horas untuk kita semua. Salam sukacita, salam sehat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 43. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Demikianlah firman Tuhan. Amang inang, rekan-rekan, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Mungkin ada sebagian dari kita orang-orang Kristen yang percaya mempertanyakan tentang bagaimana kebangkitan yang kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Dalam pertanyaannya mungkin kita bertanya-tanya dan ragu. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati dapat dibangkitkan? Bagaimana mungkin kematian menjadi kebangkitan? Dan bagaimana mungkin orang yang sudah mati dan menjadi debu dan tanah bisa hidup kembali atau bisa bangkit kembali? Pertanyaan ini juga menjadi dasar pertanyaan bagi orang-orang yang ada di jemaat Korintus. Mereka mempertanyakan bagaimana orang-orang yang telah mati dapat dibangkitkan atau orang-orang yang sudah mati menjadi bangkit. Keraguan-raguan inilah yang membuat banyak orang percaya menjadi goyah dan iman yang dimiliki hanya setengah-setengah. Melalui suratnya, Rasul Paulus ingin menjawab sebuah keraguan-raguan yang muncul di tengah-tengah jemaat, terlebih di jemaat yang ada di kota Korintus. Bagaimana persoalan orang yang mati menjadi bangkit kembali? Bagaimana mungkin bisa orang yang mati dihubungkan dengan orang yang telah bangkit? Oleh karena itu Paulus memberikan analogi bahwa orang yang sudah mati secara jasmani sangat berbeda dengan orang yang telah bangkit secara rohani. Bahwa dengan kata lain, bagaimana mungkin biji yang telah ditanam menjadi tanaman yang tumbuh dengan dua bentuk yang berbeda. Biji yang ditanam menjadi sebuah gambaran tentang jasmania, dan menjadi tanaman yang tumbuh menjadi merupakan sebuah proses dalam kehidupan yang menumbuhkan nilai-nilai spiritual yang pada akhirnya membuat motivasi harapan kita menjadi bertumbuh seperti tanaman yang telah tumbuh dari tunasnya. Oleh karena itu, firman Tuhan ingin mengajak kita. Ada dua gambaran seperti dua simbol mata uang yang berbeda. Dilahirkan dalam kehinaan, sementara dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ini merupakan gambaran Yesus Kristus itu sendiri yang telah lahir ke tengah-tengah dunia ini dengan simbol-simbol yang menggambarkan bahwa Allah menunjukkan kerendahan hatinya.
Yesus lahir di kandang domba. Tapi kelahiran Yesus bukan semata-mata dia harus menjadi seorang raja. Tidak. Tetapi Allah ingin menunjukkan bagaimana orang berhak untuk memilih dengan imannya, dengan kepercayaannya. Bagaimana dia mau mengikuti Yesus. Kalau saja Yesus lahir sebagai raja, mungkin banyak orang mengikut Yesus hanya karena kepatuhan. Tetapi tidak ada nilai spiritual yang muncul, dorongan iman dan kepercayaan yang muncul dari dalam hati. Sehingga apa yang diperbuatnya bukan berdasarkan ketulusan. Nah, apabila kita sebagai orang Kristen yang mengikut Kristus, meskipun dia lahir di kandang domba, itu menunjukkan bagaimana bahwa status seseorang bukanlah penting. Karena Allah memandang setiap orang itu sama berharganya di mata Tuhan. Tetapi karena kebangkitannya lah menunjukkan bagaimana kuasa Allah melampaui dari segalanya. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kita sebagai orang Kristen yang menerima anugerah keselamatan, janganlah kita ragu-ragu mempertanyakan bagaimana dan apakah kita akan bangkit setelah kita mendapatkan kematian yang ada dalam hidup kita. Dan dengan ini kita menyatakan bahwa meskipun orang itu sudah mati, bukanlah akhir dari segalanya. Bahwa akan ada kehidupan yang kekal yang Tuhan telah sediakan bagi orang-orang yang percaya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Kristus Yesus. Kami mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Dengan ketulusan hati kami Tuhan, kami menyatakan diri kami mau mengikut Engkau. Karena itu adalah pemberian yang Kau berikan dengan cuma-cuma, yang hanya perlu kami jaga di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan melalui karunia Roh Kudus, supaya iman kami tetap teguh dan tidak goyah dalam menghadapi setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi. Berkati setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Ajari kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.